Halo semua, saya Randy Alexander dari kelas MJ 402 dengan nomor NIM 22020101027. Kali ini mempresentasikan analisis rantai pasok industri otomotif Toyota Corps untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Operasional 2. Ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Pada tugas ini kami diminta untuk membuat video presentasi berangkat dari bahan makalah atau tugas sebelumnya. Nah, untuk mengatasi pembahasan masalah rantai pasokan, kami memilih industri otomotif karena kompleksitasnya dan ketersediaan data yang melimpah. Penelitian ini fokus pada Toyota Motor Corporation dengan titik fokus penelitian ya seperti yang disebutkan Toyota Motor Corporation, terutama di rantai pasok industrinya. Ya, untuk identifikasi industri dan perusahaan, industri otomotif sendiri adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling penting di dunia. Ini mencakup semua perusahaan dan aktivitas yang terlihat dalam pembuatan desain, pengembangan, pemasaran, penjualan kendaraan bermotor termasuk mobil, truk, bus, sepeda motor, dan kendaraan komersil lainnya. Sedangkan Toyota Motor Corporation adalah perusahaan otomotif multinasional yang berbasis di Toyota City, Jepang. Didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937. Toyota telah tumbuh menjadi salah satu produsen mobil terbesar dan paling terkenal di dunia. Survei rantai pasok sendiri akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemasok yang menyediakan bahan-bahan untuk pembuatan produksinya ya, mulai baja, karet, dan mempunyai kekuatan jaringan pemasaran global untuk komponen otomotif termasuk elektronik, mengurangi, mengurangi pembiayaan dengan menerapkan prinsip just in time. Sedangkan untuk produksinya, fasilitas manufaktur Toyota berlokasi di seluruh dunia dan menggunakan Toyota Production System atau TPS yang terkenal dengan efisiensi dan kualitasnya yang tinggi. Penjualan sendiri memanfaatkan jejaring dealer dan distributor kami untuk menjual kendaraan Anda di pasar global. Nah, untuk pelanggan akhir sendiri merupakan konsumen otomotif dari berbagai negara yang membeli kendaraan melalui dealer ini. Faktor kunci efisiensi dan efektivitas ada 4. Yang pertama, kualitas dan kendala pemasok. Biasanya memastikan bahan baku dan komponen berkualitas tinggi dapat digunakan tepat waktu. Untuk efisiensi produksi menggunakan teknologi canggih dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Pengiriman untuk efisiensi sendiri merupakan mengoptimalkan jaringan pengiriman Anda untuk mengurangi waktu dan biaya pengiriman. Sedangkan permintaan pasar menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan pasar untuk menghindari kelebihan stok atau bahkan kekurangan. Untuk menentukan hal-hal tersebut, kita perlu menentukan lokasi fasilitas produksi berdasarkan beberapa poin. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Kita perlu mencari negara dengan tenaga kerja terampil tetapi biayanya rendah. Yang kedua, biaya transportasi. Terletak di dekat pemasok dan pasar utama untuk mengurangi biaya transportasi. Jadi kita harus tahu pasarnya di mana sehingga kita mampu menempatkan lokasi fasilitas produksi yang tepat. Aksesibilitas pasar, kedekatan dengan pasar utama untuk meningkatkan daya tanggap terhadap permintaan pasar. Kebijakan pemerintah ini juga penting karena merupakan insentif pajak, peraturan lingkungan hidup, dan dukungan pemerintah. Faktor lingkungan sendiri, dampak lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Goals utama kita adalah menemukan nilai terbaik dari semua lokasi potensial. Berdasarkan hal-hal tersebut, telah ditemukan 3 lokasi potensial, yaitu Amerika Serikat. Kenapa? Karena dekat dengan pasar utama dan pemasok teknologi maju. Tapi biaya tenaga kerjanya mahal. Sedangkan Thailand, yang kedua, biaya tenaga kerja dan transportasi rendah. Kedekatan dengan pasarnya lebih ke Asia dan kebijakan pemerintah yang mendukung industri otomotif. Cukup baik ya. Dan yang terakhir adalah Meksiko. Biaya tenaga kerjanya rendah
dekat dengan pasar Amerika, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi di antara tiga kandidat ini semua memiliki poin-poinnya. Kita melakukan evaluasi dengan beberapa perbandingan ya, mulai dari evaluasi nilai hasil di antara Amerika, Thailand, Meksiko. Itu sebenarnya yang paling bagus adalah Meksiko. Yang kedua, perbandingan biayanya, terdapat Thailand yang paling rendah ya sebenarnya. Artinya dia paling bagus untuk kita jadikan lokasi produksi. Sedangkan US kita tahu sendiri biayanya lumayan mahal. Nah, di Meksiko juga sebenarnya murah dan dia lebih dekat, tapi nggak semurah Thailand, tapi enaknya lebih dekat dengan pasar Meksiko. Sedangkan analisis ekonominya, ini kita ngikutin pasar, ya pasti Amerika ya. Thailand sangat rendah karena masuknya pasar Asia Tenggara, sedangkan Meksiko dekat dengan Amerika dan lainnya. Jadi keputusannya ada di US untuk analisis ekonomi. Nah, sedangkan untuk PEP sendiri ada di Meksiko. Kenapa? Karena pasarnya ada di Amerika yang kita kejar di utamanya, sedangkan biaya produksinya murah dan pemerintahnya juga dukung. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kita memilih lokasi pembangunan berikutnya adalah di Amerika Selatan, bukan Amerika Serikat ya, yaitu di Meksiko. Kenapa? Pertama, dekat dengan target pasar kita yaitu Amerika. Yang kedua, otomatis produksi teknologinya juga dekat dari Amerika ke Meksiko. Yang berikutnya adalah selain tenaga kerja, harganya, dan keputusan pemerintah yang mendukung otomotif. Itu ya. Nah, untuk berdasarkan keputusan ini diambil dari keputusan rekomendasi strategis. Kita memerlukan mengejar bagian ranah hijau yaitu attractive business model, tapi juga high competitive strength. Dari hal-hal tersebutlah kita memilih Meksiko. Nah, kesimpulannya adalah efisiensi rantai pasok terus adalah menggunakan strategi untuk terus memperluas jaringan pemasaran lokal kami di Meksiko dan memperkuat otomatisasi produksi karena teknologinya bisa diambil dari Amerika ya karena dekat. Lalu optimasi lokasinya memanfaatkan kebijakan pemerintah Meksiko untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akses pasar ke Amerika Utara. Jadi besarnya bisa nggak cuma ke Amerika, tapi juga bisa ke Kanada dan ke utara lagi, seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang.